Nama Khalid bin Walid bukan sekadar tercatat dalam sejarah, tetapi terukir sebagai legenda medan perang. Di Jazirah Arab abad ke-7, ketika peperangan adalah ukuran kehormatan, Khalid dikenal sebagai sosok yang hampir tak pernah gagal membaca situasi. Ia bukan hanya berani tetapi dingin, penuh perhitungan, dan selalu selangkah lebih maju dari lawannya. Bahkan sebelum ia memeluk Islam, reputasinya sudah membuat banyak pasukan ragu sebelum bertempur. Namun yang membuat kisah Khalid bin Walid begitu luar biasa bukan hanya kehebatannya dalam perang, melainkan perubahan besar dalam hidupnya. Ia adalah musuh Islam yang paling berbahaya, tetapi justru menjadi pelindungnya yang paling kuat. Bagaimana perjalanan seorang panglima tak terkalahkan ini berubah arah hingga akhirnya dijuluki Nabi Muhammad sebagai pedang Allah. Khalid bin Walid lahir di tengah keluarga elit Quraisy dari Bani Makhzum, klan yang dikenal sebagai tulang punggung militer Makkah. Sejak kecil, Khalid tidak dibesarkan dengan kemewahan kosong, melainkan dengan disiplin keras. Ia diajari menunggang kuda sejak dini, memahami senjata, membaca arah angin, dan mengenali naluri manusia dalam kondisi tertekan. Lingkungan ini membentuk Khalid menjadi sosok yang rasional dan tegas. Ia tidak mudah terbawa emosi, tidak gegabah, dan selalu melihat peperangan sebagai permainan strategi. Bagi Khalid, kemenangan bukan soal jumlah pasukan, tetapi soal kecerdikan. Inilah fondasi yang kelak menjadikannya panglima yang disegani, bahkan sebelum Islam hadir dalam hidupnya. Ketika Islam mulai menyebar di Makkah, Khalid berada di barisan terdepan kaum Quraisy yang menentangnya. Ia melihat ajaran baru ini sebagai ancaman terhadap tatanan lama, kekuasaan suku, dan kehormatan tradisi. Bukan karena kebencian buta, tetapi karena logika dan loyalitasnya kepada Quraisy. Sebagai panglima muda, Khalid mengamati kaum muslimin dengan serius. Ia memperhatikan cara mereka bertahan, cara mereka patuh kepada pemimpin, dan bagaimana keyakinan memberi mereka kekuatan mental yang tak biasa. Meski menjadi musuh, dalam hati Khalid mulai tumbuh rasa hormat terhadap keteguhan lawannya. Puncak kejeniusannya sebagai musuh Islam terlihat jelas dalam Perang Uhud. Saat pasukan Muslim hampir meraih kemenangan, Khalid melihat satu kesalahan kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Pos pemanah ditinggalkan, celah terbuka, dan medan perang berubah arah dalam hitungan menit. Dengan cepat, Khalid memimpin pasukan berkuda menyerang dari belakang. Serangan itu bukan hanya memukul pasukan Muslim, tetapi mengubah jalannya sejarah. Perang Uhud menjadi bukti bahwa Khalid bin Walid bukan prajurit biasa, melainkan ahli strategi tingkat tinggi yang mampu membalikkan keadaan dengan satu keputusan tepat. Namun kemenangan itu justru menimbulkan kegelisahan dalam diri Khalid. Ia menang, tetapi melihat sesuatu yang berbeda dari lawannya. Kaum muslimin tidak hancur secara mental, tidak kehilangan keyakinan, dan tidak menyalahkan pemimpin mereka. Bahkan, Nabi Muhammad tidak bertindak dengan dendam. Khalid mulai bertanya dalam hati, mengapa orang-orang yang ia kalahkan justru tampak lebih kuat dari sebelumnya? Mengapa ajaran yang diperangi dengan begitu keras justru terus berkembang? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi awal dari konflik batin yang tidak bisa ia abaikan. Sebagai seorang panglima, Khalid terbiasa mengambil keputusan berdasarkan data dan realitas. Ia melihat bagaimana Quraisy berkali-kali gagal memadamkan Islam, meski telah menggunakan kekuatan militer, boikot, dan tekanan sosial. Sementara Islam justru semakin terorganisir dan solid. Dalam kesendirian, Khalid mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar konflik suku. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hatinya mulai terbuka, meski egonya sebagai panglima Quraisy masih menahan langkahnya. Perang terberat Khalid ternyata bukan melawan musuh di medan tempur, tetapi melawan dirinya sendiri. Titik balik itu semakin jelas setelah perjanjian Hudaybiyah. Khalid melihat Islam tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai memimpin dengan kebijaksanaan.
Tidak ada paksaan, tidak ada balas dendam, dan tidak ada keangkuhan dalam kemenangan. Pada saat itulah Khalid menyadari satu hal penting. Jika Muhammad adalah pemimpin biasa, ia sudah lama dikalahkan. Jika Islam adalah kebohongan, ia tidak akan bertahan sejauh ini. Kesimpulan itu perlahan mengikis semua keraguan yang tersisa dalam dirinya. Dengan hati yang telah mantap, Khalid memutuskan meninggalkan Makkah dan menuju Madinah. Keputusan ini bukan keputusan ringan. Ia tahu, langkah ini berarti meninggalkan masa lalu, status, dan kemungkinan besar kebanggaan lamanya. Saat bertemu Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya, tidak ada caci maki, tidak ada penghakiman atas masa lalunya. Yang ada hanyalah penerimaan. Seorang musuh besar kini menjadi saudara, dan seorang panglima Quraisy kini menjadi bagian dari Islam. Sejak masuk Islam, Khalid bin Walid tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan dirinya. Dalam perang Mu'tah, ketika 3 panglima muslim gugur, Khalid mengambil alih komando dan menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Manuvernya membuat pasukan muslim dapat mundur dengan terhormat. Atas peristiwa itulah Nabi Muhammad memberinya gelar yang abadi, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sebuah gelar yang tidak diberikan sembarangan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Khalid tetap berada di garis depan. Dalam perang melawan nabi-nabi palsu dan pemberontakan, ia memimpin pasukan dengan ketegasan tanpa kompromi. Setiap langkahnya diperhitungkan, setiap serangannya tepat sasaran. Khalid tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi menegakkan stabilitas. Tanpa kemenangan-kemenangan itu, sejarah Islam mungkin akan sangat berbeda. Ia menjadi perisai bagi umat yang masih muda dan rentan. Dalam penaklukan Syam dan Irak, Khalid kembali menunjukkan kejeniusan militernya. Ia memimpin pasukan kecil melawan kekuatan besar, menembus gurun yang dianggap mustahil dilalui, dan menyerang dari arah yang tak terduga. Banyak sejarawan militer modern bahkan mengakui bahwa strategi Khalid jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya bertempur dengan pedang, tetapi dengan pikiran yang tajam dan intuisi yang luar biasa. Ironisnya, panglima yang tak terkalahkan ini tidak wafat di medan perang. Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya dengan tubuh penuh bekas luka pertempuran. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang tidak pernah terkena senjata. Ia pernah berkata bahwa ia mencari mati syahid di setiap medan perang, tetapi justru meninggal seperti orang biasa. Disitulah terlihat kebesaran jiwanya. Ia menerima takdir dengan lapang, karena hidupnya telah ia serahkan sepenuhnya untuk Allah. Khalid bin Walid mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada keberanian mengakui kebenaran. Ia menaklukkan banyak wilayah, tetapi penaklukan terbesarnya adalah saat ia menaklukkan egonya sendiri. Dari musuh Islam menjadi pelindungnya, dari panglima Quraisy menjadi pedang Allah. Kisah Khalid bin Walid adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun. Dan ketika ia datang, ia mampu mengubah arah sejarah selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.